Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar tema 8 Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita akan masuk ke penjelasan. Cerita fiksi. Fiksi adalah artinya itu bukan sesuatu yang benar-benar terjadi atau cuma hayalan. Jadi cerita fiksi adalah cerita hayalan yang ditulis berdasarkan imajinasi si penulis. Misalnya cerita Bawang Merah Bawang Putih, atau novel, atau cerita Kancil dan Buaya misalnya. Nah, itu termasuk cerita fiksi. Kalau cerita fiksinya tokohnya adalah binatang, maka itu disebut dengan fabel. Seperti itu. Terus apa sih cerita non-fiksi? Cerita non-fiksi adalah cerita yang bukan hayalan atau benar-benar terjadi. Biasanya cerita non-fiksi ini bersifat informatif, yang berisi tentang informasi yang benar. Misalnya cerita tentang Ki Hajar Dewantara itu benar-benar terjadi dan ditulis berdasarkan kenyataan yang pernah terjadi. Kemudian kita akan lanjut unsur-unsur cerita fiksi. Kita ini membahas cerita fiksi saja. Unsur yang pertama ada tema, yang kedua alur, yang ketiga ada latar, yang keempat tokoh, yang kelima watak. Kita bahas satu persatu. Tema. Siapa sih yang tidak kenal dengan tema? Tema merupakan pokok bahasan utama yang disampaikan dalam cerita. Jadi pokok bahasan utama dalam cerita ini dari awal sampai akhir temanya, kalau satu ya satu aja, misalnya tema tentang lingkungan, berarti cerita tersebut nanti akan menceritakan dari awal sampai selesai tentang lingkungan. Yang kedua, alur. Alur ini dalam cerita itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur ini adalah rentetan kejadian atau urutan kejadian dalam sebuah cerita. Lebih jelasnya dengan contoh. Yang ketiga ada latar. Kalau dalam cerita itu pasti ada latar. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, ya. Misalnya ceritanya tentang si Kancil dan Buaya, biasanya itu latarnya itu di hutan. Kalau buaya berarti latarnya di sungai, sesuai dengan cerita yang ada di sana. Jadi yang namanya latar itu adalah penuansaan dalam cerita. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh ini apa sih? Tokoh ini adalah pemain atau orang yang ada dalam cerita tersebut. Kalau dalam fabel tokohnya adalah binatang, maka dalam tokoh juga ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama itu yang sering atau yang mendominasi cerita. Yang kelima watak. Apa sih watak? Watak adalah sifat atau karakter dari si tokoh. Misalnya tokohnya tadi ada, kita punya Kancil dalam fabel Kancil dan Buaya. Nah, tokoh si Kancil ini wataknya saya cerdik. Nah, kayak gitu. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang unsur-unsur cerita fiksi. Kemudian kita akan masuk ke contoh cerita fiksi yang mana di sini judulnya Jatuh ke Lumpur Isam. Bapak akan bacakan, silakan kalian dengarkan dan simak. Muti semut, seekor semut pengelana yang sombong. Ia telah pergi jauh ke berbagai tempat di dunia. Di sebuah hutan, ia melihat ada sebuah kepompong menempel di atas dahan pohon. Kasihan kepompong itu. Hidupnya terkurung, tak bisa pergi kemana-mana sebebas aku. Ejeknya, kepompong adalah bakal calon untuk menjadi seekor kupu-kupu. Suatu hari, tak sengaja Muti semut jatuh ke dalam kubangan lumpur isam. Tolong, tolong. Untungnya, teriakannya terdengar oleh Kupi kupu-kupu. Ia kemudian menolong Muti semut dengan menariknya keluar dari lumpur isam. Akulah kepompong yang pernah kau ejek.
dan sekarang sudah menjadi seekor kupu-kupu. Kata Kupi kupu-kupu. Seperti kamu, sekarang aku juga bisa pergi terbang bebas kemana-mana. Dengan tersipu malu, Muti Semut berkata, "Maafkan aku ya, dulu aku pernah mengejekmu." Tak lupa, Muti Semut mengucapkan terima kasih pada Kupi kupu-kupu. Tamat. Nah, dari cerita di atas, kita tahu ada temanya. Di sini temanya adalah hewan mungkin atau kehidupan di hutan gitu ya. Nah, kemudian ada di sini tokohnya. Siapa tokohnya? Ada dua ya. Tokohnya ada Muti si semut dan Kupi si kupu-kupu. Nah, di mana latarnya? Latar tempatnya ada di hutan, tepatnya di kubangan lumpur ya. Kemudian bagaimana dengan watak? Nah, sifat atau karakter tokohnya seperti apa? Si Muti, si semut itu wataknya adalah sombong. Nah, sedangkan Kupi si kupu-kupu wataknya baik, suka menolong. Nah, kemudian bagaimana dengan alurnya? Apakah alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Ada yang bisa nebak? Iya, ini ceritanya alur maju. Jadi kan tadi ceritanya si Kupi itu masih berbentuk kepompong. Terus suatu hari dia sudah berubah jadi kupu-kupu. Dengan demikian maka sudah jelas bahwa cerita yang tadi adalah beralur maju. Untuk lebih jelasnya, Bapak ingin kalian menjawab soal latihan yang ada dalam video ini. Silahkan dikerjakan di bukunya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.